record. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, namahdu wa nasta'in wa nastaghfiruh min sururi anfusina min sayyiati a'malina. Yahdillahu wa la mudhillalah wa yudlil fala hadiyalah. Kita bersyukur ya diberikan Allah menjadi pribadi yang Allah kasih kesempatan dan juga berikan hidayah. Hidayah salah satunya adalah bimbingan untuk berbuat lebih baik dan berbuat di dalam kebaikan. Teman-teman sekalian, ini sambil saya admit yang masuk ya, kita di awal ini saya kasih waktu beberapa saat barangkali dari materi yang ada di video ya, yang kemarin sudah kita simak bersama, apa ada yang perlu didiskusikan sebelumnya. Nanti ini kita masuk di materi tentang syahadah, tauhid ya, dan syirik insya Allah. Barangkali ada yang mau ditanyakan dulu dari yang disimak kemarin, atau ada yang perlu ditanyakan dulu, silahkan. Tapi sebelumnya mari kita berdoa dan meminta kepada Allah Subhanahu wa taala semoga lancar semua urusan ya, tercapai segala hajat. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya kan. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Ya. Baik. Ada? Kalau tidak ada, kita masuk materi dulu, tidak apa-apa. Ada ya? Oke, kita masuk ke syahadah. Ya, jadi teman-teman sekalian, bismillah kita mengkaji ya tentang syahadah. Jadi berbicara tentang syahadah itu sesungguhnya memiliki banyak hikmah ya. Kenapa? Karena syahadah itu memberikan makna sebagai kalimat la ilaha illallah. Itu syahadat tauhid. Ya, ini keyakinan dan pengakuan bahwa tidak ada yang berhak ya untuk kemudian disembah ya, diminta pertolongan dan segala sesuatu di dalam kehidupan kita itu kecuali hanya Allah. Karena kalimat la ilaha illallah itu tidak hanya sekedar fil lisan, tetapi memiliki dampak terhadap perilaku kita. Jadi kalau misalnya di room ya, saya lihat misalnya di sini Mbak Namira ya, misalnya gitu, lalu juga Mas Rizkiawan ya. Ketika dia mengatakan misalnya di dalam konteks Mbak Namira istrinya ya kan, Mas Rizkiawan itu suaminya, as example ya, sekedar contoh saja. Kalau nanti udah lulus mau di follow up silakan. Artinya la ilaha illa anta ya. Ketika kita berbilang kepada Allah tidak ada Tuhan selain Engkau ya Rabb, itu sama dengan misalnya Mbak Namira mengatakan secara tidak langsung ya, tidak ada Mas ya suami ataupun apa yang di dalam hati saya selain Engkau gitu. Jadi kalau kemudian Mbak Namira mengatakan itu, tetapi ketika butuh pertolongan ngangkat meja, dia meminta tolong kepada tetangganya, ya ketika kemudian dia ingin ke pasar, ke swalayan, belanja, lalu minta tolongnya bukan Mas Rizkiawan sebagai suaminya, tapi minta tolongnya malah ke Mas Yardan misalnya, atau Mas Nabil. Nah itu pengakuan fil lisan laisa fil qalbi gitu. Ya, Mas Rizkiawan asik. Jadi artinya apa? Tidak hanya kemudian tesaestu kok Mas, sungguh hanya itu. Jadi konsekuensi kemudian dari pernyataan bahwa tidak ada suami yang kemudian dicinta kecuali dia itu memiliki dampak konsekuensi lain gitu. Konsekuensinya itu tadi, jangan hanya kemudian kita ngaku la ilaha illallah, misalnya di dalam konteks syahadah, tapi kita minta tolong kepada yang lain gitu. Kita ada masalah kuliah, kita minta tolongnya kepada ini. Nanti ada masalah finansial, misalnya kita minta tolongnya ke rentenir, ya. Kemudian kita ada masalah, persoalan apalah begitu, nanti di dalam keluarga minta tolongnya. Bukan kemudian kita minta pertolongan ke Allah dengan berbagai indikasi nanti yang kemudian kita
akan bahas bersama. Apa sih wujud-wujud ibadah ya? Ketauhidan itu ketika kita sudah meneguhkan diri dengan asyhadu alla ilaha illallah. La ilaha illallah itu konsekuensinya luar biasa. Oke. Udah ya. Baik. Nah, lalu apa yang menjadi konteks ini? Misalnya kita lihat juga menafsirkan itu la ilaha illallah dengan tidak ada ibadah, ya itu tadi hanya bohong. Nafsirkan la ilaha illallah, ya itu juga penciptaan. Jadi kalau kemudian nanti misalnya ya ada Mas Kosam ya atau Mas Ratna Insamde lalu butuh dana, la ilaha illallah, tapi lalu ke Gunung Kelut, ke gunung apa itu? Ya, Kemukus, Pak. aku mukus tuh, kayaknya pengalaman tuh. Nah, itu bukan la ilaha illallah, itu berarti kemukus itu bagian dari ilah yang diminta tolong. Karena penciptaan itu juga di situ, menyembah pohon, menyembah batu besar dan lain sebagainya, itu berarti ini. Dan kalau kemudian kita tarik ya ke dalam ranah keseharian kita yang sedikit-sedikit itu misalnya, maka kita akan memiliki banyak sekali tadi itu ilah-ilah yang lain, Tuhan-Tuhan kecil yang lain. Dan itulah kenapa kemudian Rasul hadir ke Mekah saat itu, dan bagaimana juga Nabi Ibrahim untuk menghilangkan berhala-berhala itu. Gitu ya. Nah, baik, saya share ya. Menafsirkan kalimat la ilaha illallah, tidak ada penguasa kecuali juga Allah. Jadi kalau Mas Zardan itu butuh, ya datanglah ke Allah gitu. Hadir kapan? Tengah malam. Kalau memang Allah itu ingin berdialog dengan kita, nggak mungkin langsung datang ke kita. Maka melaluinya apa? Dialog melalui Quran. Mas Rifki berbicaralah ke Allah melalui Al-Quran, berdialektika dengan Al-Quran. Keren kan? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rasanya lagi suntuk tuh. Ya. Inna fatahna laka fatham mubina. Liyaghfira laka Allahu ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhar. وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا. Jadi ketika suntuk, maka Allah yang akan hadir membantu. Nah, ya, itu konsekuensi bahwa tidak ada Tuhan penguasa kecuali memang Allah. Kita minta itu. Dan ini beragam nanti. Saya tentu agak percepat ya perkuliahan ini di dalam kerangka materinya juga padat sekali. Nah, rukun la ilaha illallah itu ada nafyu, peniadaan, dan ada isbat. An-nafyu wal isbat. Nah, maka di situ harus ada ilmu. Kita belajar bersama tentang ma'rifatullah, mengenali Allah. Saya tanya nih ya yang ada di sini, Mas Rito kemana tuh? Mas Khairul Bilal. Tadi bangun jam berapa? Jam 5, Pak. 5 ya. Oke, berarti tidak tahajud ya. Oke. Tadi baca Asmaul Husna enggak? Halo? Sinyalnya hilang. Mbak Nilar? Bangun jam berapa? Ya Pak, bangun jam setengah 4. Setengah 4. Oke, tahajud ya, terus subuh ya. Baca Asmaul Husna enggak sebelum subuh? Enggak Pak. Enggak ya, oke. Baik. Ini saya kasih amalan sekalian ya. Kalau kemudian mau, ya silahkan diamalkan. Qobla subuhi itu sebaik waktu untuk membaca Asmaul Husna. Sebelum subuh. Syukur habis tahajud, nanti sebelum subuh. Walillahil asma'ul husna fad'uuhu biha. Allah memiliki asma, maka panggillah Allah. Hadirkan Allah khususnya sebelum subuh. Setelah tahajud.
Nah, itu termasuk bagian dari ilmu, mengetahui bahwa Allah itu qarib, Allah dekat. Nah, cara memanggil Allah dengan beragam itu, ya Allah, ya Sami', ya Allah, ya mujibud da'wat da'i. Gitu. Karena itu Allah sendiri yang kemudian meneguhkan dan memberikan kunci-kunci kepada kita. Jadi kalau Mbak Oktivia nih sama Mas Ridwan bertanya, Mas Hafif gitu ya. Wa idza sa'alaka ibadi anni. Kalau Mas Hafif tanya, Mbak Oktivia tanya, Mas Ridwan tanya tentangku, maka aku Allah jawab. Hafif, Oktaviani tanya tentang aku. Ini qarib, aku dekat. Mujibud da'wat da'i dada'ani. Aku akan menjawab apa yang mau kamu. Kuliah sukses, semester lancar, nilainya baik, punya teman yang baik, ya jejaring network yang baik, organisasi jalan, orang tua baik, tetangga, teman-teman baik. Oke, istajib. Mintalah kepada aku makbul itu. Mujibud da'wat da'i dada'ani. Karena aku sesungguhnya mengijabah segala doa apa yang kalian tanyakan. Wal yastajibuli, maka minta kepadaku. Nah, itu aku tahu tentang ilmu, bagaimana kemudian caranya itu. Jadi syarat salah satunya la ilaha illallah adalah mengerti tentang bagaimana kemudian kita mendekat kepada Allah. Enggak usah seperti Bani Israel. Kita adalah umat Nabi Muhammad. Bani Israel gimana? Lan nu'mina lak hatta narallah jaharah. Tuhan, kami tidak akan percaya denganmu hatta narallah jaharah, sehingga melihat Tuhan itu jaharah. Jaharah ya seperti ini langsung. Ini aja masih online kan? Langsung bahasa Jawanya itu muncul jumbleger gitu. Ya Tuhan ya dengan segala rupa itu ya seakan dirupakan kayak dia sebagai Bani Israel yang punya tangan, punya badan, punya kaki gitu. Padahal Allah tidak demikian. Ilmu untuk itu maka itu harus tahu karena konteks la ilaha illallah kita harus punya syaratnya tadi itu. Harus punya ilmu ya, punya ilmu tentang Allah. Nah, termasuk yakin. Ya, kalau nggak yakin ngapain? Gitu. Apalagi ini yang di Fakultas Hukum Universitas Islam, Mbak Rurin ngapain kalau nggak punya believing in Allah? Jadi ateis misalnya, loh malah susah. Mungkin kita punya Tuhan yang maha kaya, Mbak Nabila punya Nabi Muhammad yang luar biasa, Mutia kita semuanya itu memiliki kitab suci Al-Quran yang luar biasa. Kenapa nggak kita yakini? Itu aneh. Gitu. Maka konsekuensi logis kita sebagai orang muslim, sebagai pribadi yang memang di Universitas Islam, ya sudah, keyakinan itu yang kita kuatkan. Termasuk menerima. Kalau memang Tuhan menyuruh kita untuk berbuat ini, karena kita mengaku dan meyakini memang Tuhan maha penyayang, maha membantu, ya maka kita bantu. Allah fi aunil abdi, maka al-abdu fi auni akhi. Gitu. Mutia, kalau mau hidupmu gampang, Tuhan seakan begitu. Aku akan bersamamu. Syaratnya gimana? Kamu tolong tuh temanmu, ya. Tapi kan saya lagi butuh sendiri Pak duit. Maka Allah nanti akan ngasih tambah duit juga. Buku-buku dari yang lain. Ya rahmatus syahru alfiyah gitu. Kalau engkau butuh ya untuk kemudian dapat beasiswa, kasih itu anak-anak yatim, bantu. Nanti aku akan kasih jalan dari jalan-jalan yang lain. Gitu. Ya Adam Nur Rashid. Nah, kira-kira gitu. Engkau pengen baju, pengen sepatu, itu bantu teman-teman yang kurang. Cari anak-anak yang cari untuk sandal aja nggak bisa. Untuk makan hari ini aja nggak bisa. Nah, ini mesti kita bersyukur masih bisa kuliah, masih bisa yang dimakan, ya kan? Cakep sekali di tampilannya, ya, pakai baju bersih, ya, pakai headset, ya, kayak Mas Adam tuh warnanya kayak lautan lautan Semeru ya, lautan ya utara itu menerima lalu tunduk dan patuh. Ini salah satunya. Tunduk dan patuh itu berat. Ya. Tunduk dan patuh itu berat. Ya. Katanya Mas Dilan cukup saya saja yang jalankan. Cukuplah Nabi Muhammad. Itu kayak Nabi Muhammad ketika sakaratul maut. Itu sakitnya luar biasa dan Rasul itu mengatakan dan meminta kepada malaikat cukup saya nabinya yang merasakan sakitnya sakaratul maut. Jangan sampai umatku merasakan sakit yang demikian. Itu Nabi Muhammad. Lalu kalau kita sebagai umatnya yang mengaku tiada Tuhan dan tiada nabi ya, kecuali tadi Tuhan adalah Allah, kecuali Nabi adalah Nabi Muhammad, maka eman-eman, maka bersolawat kita, gitu. Sebut asma Nabi,
Innallaha malaikatahu yusholluna 'alan nabiyya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allah dan para malaikatnya aja bersolawat kepada Rasul. Apalagi kita yang senantiasa menanti syafaat itu. Nah, tunduk dan patuh itu keren. Termasuk meneladani Rasul. Generasi sekarang hampir sama. Dari dulu hingga Nabi itu sepanjang masa. Kemuliaan akhlaknya sepanjang masa. Nabi nggak pernah nyakitin orang lain yang terlalu. Udah kita berusaha ke sana. Ya kan, Nabi selalu kemudian bersungguh-sungguh di dalam kehidupannya, tidak menyia-nyiakan waktu. Bahkan Rasul itu dinyatakan tidurnya aja seakan kayak tidak tidur. Nah, kita meniru yang mudah-mudah itu. Berarti jangan banyakin tidur dong, gitu. Ya, Mas Nabil. Ini kan wajah-wajah yang kurang tidur nih. Ya, udah banyak tirakatnya ya. Tirakannya di depan monitor Pak Puspita. Ini kan wajah-wajah yang insya Allah lah. Saya lihat sih kecuali yang tidak menghidupkan kamera ya, saya tidak bisa melihat Mbak Puspita, Mbak Nuzulil. Ini kan wajah-wajah yang insya Allah senantiasa juga menghiasi wajahnya dengan wudhu. Karena wudhu itu juga tidak mudah kan, apalagi di musim hujan begitu. Jujur dan ikhlas itu beberapa syarat. Jujur lah. Gitu. Mari kita lalu jujur. Apalagi nanti teman-teman di materi PAI 1 ini yang terpenting itu basic dari akidah kita, moralitas dari kita. Nanti teman-teman itu akan menjadi hakim, teman-teman akan menjadi penegak hukum, ya, yang kemudian menghandle otoritas seluruh Nusantara atau bahkan dunia di dalam jejaring internasional. Maka penting di dalam konteks ini membangun ketulusan, membangun kejujuran. Ya, jangan sampai nanti sudah menjadi hakim, gaji tertinggi, ya ratusan juta masih korupsi dan tidak jujur. Itu. Ustadz kok kenceng amat ngomongnya. Enggak apa-apa, mendingan kenceng sekarang gitu. Kalau saya anak-anak itu udah pondokin, enggak apa-apa SMP mah nangis biarin nangis. Abi kok tega banget mondokin anak sekarang nangis-nangis di pondok. Lebih baik nangis sekarang nah daripada engkau nangis nantinya. Kenapa? Karena tiap hari engkau pegang gadget dari SMP, SMA, dan enggak belajar yang banyak. Sedangkan teman-temanmu yang di pondok, mereka udah ngafalin Quran, udah belajar kuat, nanti mereka SMA, mereka lalu kemudian kuliah, mereka lalu kuliah di luar negeri, mereka lalu pulang membawa ekonomi jejaring dan lain sebagainya, mereka bahagia, dan kamu akan menangis di saat itu. Dan mendingan sekarang kayak Mas Raffi, Mas Muhaimin, ya, Mbak Putri, kuatkan betul persoalan nanti itu. Saya sangat yakin teman-teman yang belajar giat ini, sarjana hukum, nanti melanjutkan masternya, melanjutkan dan lainnya, itu jabatan akan hadir. Begitu datang sebagai advokat yang membela kebenaran, bukan hanya sekedar membela yang bayar. Ya kan, hakim juga begitu, wani piro kayak gitu loh. Repot negeri kita itu sebagaimana saya ngutip Pak Menteri Menhumkam ya sekarang ini, ya memang undang-undang kita sudah banyak undang-undang titipan gitu. Ini yang berbicara bukan saya ya, karena ini direcord gitu. Jadi itu tugas dari kita bersama, betapa kemudian kita tidak hanya selamat sekarang tapi juga menyelamatkan generasi mendatang gitu. Karena kita mengamalkan tadi kepatuhan kepada Allah. Oleh alladzina la taraku min khalfihim dzurriyyatan dha'afa. Oke. Mas Raffi ada nggak ini? Mas Raffi? Ada hadir nggak Mas Rafli Komting? Ada, Pak. Ada. Mas Raffi Bundi? Ini, Pak. Ya. Oke. Ini saya tidak tahu, tapi mudah-mudahan nanti kita bisa sampai selesai. Tadi tiba-tiba ada running text di situ kalau hanya 40. Seingat saya ini unlimited. Memang Zoom kadang begitu ya. Mas Raffi on ya. Tolong tolong dibuatkan link ini. Nanti kalau enggak nanti enaknya gimana? Mau dibuatkan langsung atau ini kayaknya cukup ya. Nanti langsung klik lagi ulang gitu ya. Kalau sewaktu-waktu nanti mati. Nah. Tadi malam sudah saya buatkan, Pak. Mungkin pakai itu aja. Di-share ke teman ya. Nanti kalau mati berarti langsung klik yang Mas Raffi buatin ya. Nah, karena WA semalam pada mati semua ya. Saya juga nggak tahu itu ya. Ternyata memang semuanya. Tidak apa-apa. Baik, terima kasih.
Kita lanjut ya. Kita lanjutkan. Oke. Saya tak sedikit menyapa yang Mas Irfan ada ya, Mas Irfan ya. Mas Taifur, Mas Rizal, Mas Muhammad Zikrullahi, Mas Multajam, Hizbullah, Mas Rifki, Mas Ridwan, Mas Rizky Ramadan, Mas Rifat, Najwa Ken, Rona, Mirha Ferdinand. Ya, nanti kalau sudah bisa on, silahkan dikabari ya. Oke, biar tidak mengurangi yang lain, kita lanjutkan lagi ya. Baik. Jadi, teman-teman sekalian, kita berbicara tentang syahadah ini baru satu slide ternyata ya. Masih ada 2 slide lain yang saya siapkan. Syahadah wa anna Muhammad nasyhadullah ta'ala wa nasyhadu anna Muhammadar Rasulullah, artinya bahwa Nabi Muhammad itu utusan Allah ya. Kalimat ini setidaknya menghilangkan sifat berlebih dan sifat juga meremehkan atas Rasul, yang memberikan sifat kepada apa, nilai-nilai ubudiyah, nilai-nilai risalah gitu. Jadi Rasul itu ya Nabi utusan Allah, tapi Nabi juga manusia biasa gitu. Nah, di dalam kerangka tertentu, misalnya teman-teman, oh, Rasul aja istrinya 9, misalnya gitu ya. Ya jangan dilihat yang seperti itu. Kita lihat yang tadi, keteladanan yang memang kita sebagai manusia biasa itu bisa mengikutinya. Itu konteksnya di situ. Syarat dari syahadah kepada Rasul adalah mengakui Rasul. Saya share aja ya, biar juga teman-teman bisa membaca. Jadi mengakui kerasulannya dan meyakini gitu. Okay. Mengikrarkan apa yang diakui. Ini Mbak Putri, kelihatan nggak Mbak Putri PPT-nya? Terbaca nggak di monitor? Kebaca? Nggak? Kalau nggak saya stop dulu, saya kasih yang besar. Okay. Nah, ini ya, kelihatan ya. Good. Jadi mengikrarkan apa yang diakui dengan lisan tadi itu, jangan sampai kemudian kita mengaku cinta Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam lalu kita tidak pernah bersolawat. Ya, tadi Asmaul Husna, ya. Ini mumpung kaitannya dengan Rasul, nanti dibenarkan lagi di materi yang ke-8 kalau tidak salah, tentang 9 tentang Rasul dan kitab. Teman-teman coba dulu dalam bulan ini, setiap teman-teman ada hajat, coba apa yang kemudian dihajatkan itu minta ke Allah dengan cara kemudian bersolawat. Coba kali ya. Ya. Contoh misalnya, Mas Raffi Bayu Aji. Tahun ini pengen ganti laptop. Wah. Nanti ke toko laptop, lalu laptop itu selawatin aja gitu. Pakai kekuatan itu. Ya nabungnya tetap, nanti ada percepatan kira-kira gitu. Ya, Mbak Puspita juga gitu misalnya. Pengen motor tahun ini tambah atau ganti yang baru itu. Dengan kapasitasnya lah gitu. Yang ringan dulu, nggak usah puluhan juta, yang masih kisaran jutaan. Gitu. Ya. Nah, maksud saya adalah kita meminta kepada Allah dengan memunculkan mahabbah kepada Rasulullah. Nah, ini one side kemudian sebagai satu amalan gitu. Nanti teman-teman sendiri silahkan. Lupa, kita berarti nggak tulus bersalah kepada Rasul. Kita sedang berminta kepada Allah. Dan kalau kita mintanya kepada Allah, karena kemudian kita menyebut pribadi yang dicintai oleh Allah, disitulah kemudian kita dengan cara bersalah. Konteksnya di situ, ya. Mintanya harus kepada Allah. Dan berbeda dengan misalnya kalau Mas Bayu Haji ya bertanya, Ustadz itu kan berarti nggak ikhlas. Kalau misalnya Mas Bayu Haji itu sholat, ya, lalu ingin dilihat oleh Pak Haji rumah sebelah nanti supaya dijadikan menantunya. Nah, itu enggak itu yang enggak tulus itu sholatnya. Tapi kalau kemudian sholatnya ke masjid supaya Allah mengijabah, lalu bersolawah kepada Rasul supaya Allah mengijabah, itu masih di dalam indikator-indikator ketulusan.
dan keikhlasan. Gitu ya. Mencintai Rasul dari dirinya sendiri, hartanya dan lain sebagainya agak berat ya. Ya yang sederhana sajalah. Yang penting kita bersolawat kepada Rasul ya, melanjutkan perjuangan dari apa yang disampaikan oleh Rasulullah. Itu di slide yang pertama. Syahadah ini tentu mengimplementasikan dengan tauhid, dengan Rasul ya. Prinsipnya secara sederhana tadi sudah saya jelaskan ya, teman-teman sekalian, karena ini konteksnya juga di dalam konteks di kampus, usahakan nanti tidak sedikit-sedikit atau kemudian di masyarakat mudah membid'ahkan yang lain. Ya. Nah, itu hati-hati. Saya tidak terlalu melihat apakah itu ormasnya, apakah dari NU, Muhammadiyah, Al-Irsyad, dan lain sebagainya. Tetapi kita Indonesia ini terlalu lama terpecah-pecah. Dan itu luar kita senang. Senang kalau Islam itu terpecah-pecah. Dan Indonesia ini konteksnya sekarang, mau diakui atau tidak, itu yang diharapkan oleh dunia. Masa kayak Mas Raffi Maulana, Mbak Nabila gini, iya. Gitu. Kayak ini Mas Muhaimin ya, Ihsan Sania Muhaimin ini mesti laki ya. Nah itu. Wajahnya naik ke atas sedikit Mas. Nah gitu. Ya di luar negeri. Apalagi kemudian di Afgan dan sebagainya. Itu kan tengkar terus. Kita di Indonesia, sekalipun tengkarnya kecil-kecil, itu diharapin dunia. Maka harapannya apa? Teman-teman, karena saya berkesempatan diberikan amanah mengajar untuk PAI ini, ya pesan saya, jangan terlalu mudah membid'ahkan yang lain. Dan juga jangan terlalu mudah mensyirikkan yang lain, apalagi mengkafirkan yang lain. Itu. Raffi, ya, kamu celananya kurang naik itu. Oh, Muhammad Muhaimin, kamu makannya nggak pakai 3 jari, itu nggak sunnah kamu, makanya garpu, ya, mangan soto ambil garpu. Ya, jadi konteksnya itu perilaku Nabi, karena Rasulullah asyadun nasi tabasyuman. Rasul itu selalu senyum indah. Itu yang kita tiru. Rasul itu penuh kelembutan. Ya, Mas Noval ya, pernah mengingat itu betapa kemudian di masa dahulu ya Rasul itu begitu lembut menyuapin orang Yahudi buta yang selalu memaki. Bayangkan lu. Nah, saya bahasa Jawanya tak pites orang Yahudi kayak Mas Raffi ya. Disuapin loh roti tiap pagi itu. Ya, orang Yahudi itu Nasrani itu. Itu masih ngomelin Muhammad apa nabi palsu, pembohong. Buta karena nggak tahu bahwa yang nyuapin itu Rasul. Begitu kemudian sahabat Rasul yang nyuapin karena Rasulullah telah meninggal dunia, nyuapin kelihatan tuh kasarnya nyuapin. Bayangkan. Nah, saya tak keremet-keremet rotinya. Apaan tuh Pak Rosid pembohong? Apaan tuh Pak Rasul? Padahal kita sedang nyuapin. Ya. Bayangkan ya Mas Mbak Rim Bidinas itu. Nah, itu Rasul. Artinya keteladanan itu yang kemudian kita ikuti. Nah, ketika kita bersyahadah kepada Rasul, asyhadu anna Muhammad Rasulullah, maka kita mengikuti kelembutan, keteladanan Rasul itu. Cakep kan? Keren tuh. Kalau sudah begitu, saya kok yakin generasi-generasi Mas Rafli, ya, Mas Raffi, Mas Rizky, ya, yang bermula dari RR semua itu, yang ganteng-ganteng itu, ya, ya kan laki ganteng Mas Imam, wah kan rambutnya aja keren loh, coba saya agak penasaran, oh kan rambutnya aja kayak avokat. Wah, keren. Ini juga Mas Diga nih. Oh, coba Mas Diga ya minta izin ya. Oh, kan potongan rambutnya aja keren-keren loh. Saya nggak nampak. Apalagi nih Mas Muhammad Reza nih. Wah, coba ya minta izin sebentar. Wah, kan. Wih, wajah-wajahnya kayak bintang artis Hollywood ya. Ya, tapi cakep gitu. Kecakep. Ini teman-teman maaf ini pada kaos anu ya, kaos oblong ya. Kalau dosen yang lain nggak dibolehin pakai oblong ya. Tapi nggak tahu, saya boleh enggak ya Mas Rifki? Ya, ya. Oke, mungkin lagi dicuci Pak kemarin anu kehujanan gitu ya. Kalau dosen yang lain anu ada yang agak sedikit kenceng ya. Kalau kuliah Bu, sekalipun pakai Zoom online Bu, jangan pakai kaos oblong gitu ya. Kalau saya ya
sebaiknya pakai baju yang berkerah gitu ya. Kalaupun yang terpaksa tidak bisa, rumahnya gerah ya gimana lagi. Kalau saya gitu aja ya. Kalau gini teman-teman Fakultas Hukum ya kan keren-keren. Oke, sampai di situ dulu sebelum masuk slide yang kedua. Barangkali ada yang mau di-sharekan. Nanti kita masuk ke slide yang selanjutnya. Termasuk teman-teman sekalian, min ba'di hikmah syahadah tauhid wa syahadah rasul, itu diantaranya adalah tentu kita meyakini kebesaran Allah. Karena kebesaran Allah, maka tadi sebagai contoh, saya tidak meremehkan Mas Riza yang potongan rambutnya keren, atau kemudian Mas Kosam, ya, Mas Ratna, Mas Nabil, Mas Yardan, ya, itu kita tidak boleh meremehkan. Justru kita memberikan satu bentuk penghargaan kepada teman-teman yang lain begitu. Lah Pak Ustadz, kita kan sering itu di pondok saling ngecekin, itu keakraban sih sebenarnya. Ya, yang terpenting justru jangan membuli. Wah, pesek. Wah, apaan tuh Imam Khairul, potongan rambutnya. Wah, apaan tuh Diga, kacamatanya. Apaan tuh Reza, misalnya gitu. Ya, itu membuli, yang soft bullying. Nah, itu sebenarnya kita hindari. Cuma kadang kan memang membuat akrab ya, yang dipocokin juga begitu. Apalagi kalau kemudian pelawak-pelawak gitu ya. Tapi monggo lah, kira-kira kalau saya memposisikan adalah yang terpenting jangan sampai orang yang kita ajak guyon atau di ini tuh sakit hati. Kuncinya di situ. Dan di kuliah ini ketika saya tampilkan di monitor yang seperti ini ya, misalnya lalu atau saya misalnya apa namanya maaf, ini ada misalnya Mbak siapa ini yang belakangnya ada matahari. Ini misalnya saya add nih. Nah, ya ini apa namanya berpelukan tinggi-tinggi ya. Belakangnya itu apa Mbak Nabila? Iya, ya. Oke, misalnya itu apa di dalam rangka untuk mencairkan suasana ya. Jadi teman-teman sekalian kalau tadi saya sebutkan misalnya kayak Mas Diga, Mbak Nabila, Mas Umam itu sekali lagi ya konteksnya adalah untuk mencairkan suasana karena Zoom ini kan menjenuhkan sesungguhnya ya kan. Kalau tidak juga dengan model begini. Jadi tolong dari awal tidak terlalu dimasukkan hati kalau yang guyon-guyon gitu ya.